Tentu kita tidak asing dengan suatu pernyataan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tetapi apa sih pengertian dari pedang bermata dua? Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua, artinya apabila firman itu menegur orang yang kita sampaikan firman, dia juga menegur yang memberitakan firman. Apabila firman itu menusuk orang, maka dia menusuk juga diri kita. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa pedang bermata dua itu ya sebilah pedang, tapi ujungnya bercabang. Ini mana yang benar ini ya? Untuk memahaminya, mari kita membaca firman tempat pernyataan tersebut bersumber. Yaitu kita ambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 yang berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan seterusnya. Kalau dalam Alkitab NIV, bahwa pedang bermata dua itu diterjemahkan sebagai two edges sword. Edge itu artinya tepi atau sisi. Untuk memahami lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan senjata tajam bermata satu, senjata tajam bermata dua. Senjata tajam yang bermata satu artinya memiliki satu sisi tajam. Jadi dia prinsipnya adalah seperti baji, penampangnya seperti ini. Gunanya untuk membelah, merobek. Contohnya adalah katana, yaitu pedang yang menjadi senjata para samurai. Juga senjata tradisional mandau atau mandau dari Kalimantan. Ada juga pisau yang didesain oleh Bowie yang sekarang banyak diadopsi sebagai pisau berburu atau survival knife, ya, termasuk pisau rambo di situ. Itu senjata tajam bermata satu. Tapi ada juga yang senjata tajam bermata dua. Fungsinya lebih pada untuk menusuk. Menusuk sangat dalam. Contohnya adalah pisau Komando Kopassus. Nanti bisa lihat ya, cari di web seperti apa bentuk pisau Komando Kopassus. Kalau senjata tradisional, keris. Jelas itu ada dua sisi tajam. Kedua sisinya tajam. Kalau dikaitkan dengan firman, seperti apa sih firman bermata pedang seperti pedang bermata dua itu? Kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12 bagian B. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan dan seterusnya. Jadi memang konsisten pengertian pedang bermata dua, fungsinya untuk menusuk. Lalu bagaimana dengan tafsiran tadi? Apabila firman itu menegur orang lain, juga menegur kita yang mengucapkannya. Saya beritahu bahwa pengertiannya tidak didasarkan pada natur firman sebagai pedang bermata dua, melainkan natur pembawa firman dan orang yang mendengarkan firman sebagai orang berdosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa tanpa terkecuali. Tapi ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi. Firman Tuhan itu mengatakan apa? Bahwa dia bukan hanya seperti pedang bermata dua tajamnya, tetapi juga lebih, sekali lagi, lebih tajam daripada pedang bermata dua dalam hal menusuk. Kenapa? Karena penetrasinya tidak hanya sampai ke telinga, tapi sampai ke hati kita, sampai ke jiwa kita, sampai ke sumsum kita, sampai ke sendi. Ini menarik sekali bahwa firman Tuhan itu bisa membedakan pertimbangan kita. Jadi
bisa memisahkan, bukan seperti ini. Dua hal bisa terpisah. Pikiran dan hati kita tuh seperti gini, susah sekali dipisahkan. Tapi fungsi firman yang lebih tajam itu bisa memisahkannya. Ini mungkin perlu pembahasan yang lebih rinci disertai dengan bagan-bagan. Tapi sampai saat ini saya kira cukup pengertian yang diberikan tentang pengertian firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua, yaitu dia khususnya menusuk sampai ke dalam hati kita, dalam, bukan dalam pengertian menegur orang yang memberitakan firman-Nya juga kena tegur. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya paparkan. Tuhan memberkati.